Selagi batu belum bisa diolah menjadi makanan, orang masih tetap akan butuh hasil pertanian. Saya kira tidak ada satupun yang ada di Sika ini ketika dilahirkan sudah menjadi seseorang yang luar biasa. Daniel Owen Podcast, datang duduk bora. Welcome to Daniel Owen Podcast, datang duduk bora. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah like, komen, subscribe, nonton kami punya video. Kami ucapkan terima kasih banyak, Tuhan Yesus memberkati. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung di channel YouTube-nya saya ucapkan welcome to home, selamat datang. Di channel YouTube-nya kami ini banyak sekali akan mengajak teman-teman Maumere untuk datang duduk ngobrol-ngobrol di sini untuk berbagi kisah-kisah inspiratifnya mereka. Dan channel YouTube-nya kami ini dalam satu minggu itu tayangnya 2 kali, di hari Rabu dan hari Sabtu atau malam Minggu di jam 6 sore. Jadi buat teman-teman jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya biar teman-teman juga selalu siap sedia untuk nonton kami punya video. Dan kali ini kita kedatangan teman murah yang salah seorang petani muda yang namanya lagi lagi hits ya kalau bahasa kerennya, ada Kak Yance Maring. Oke, selamat malam Bu, apa kabar? Ya, malam. Baik. Baik ya. Oke, pada kesempatan ini juga kami menghimbau agar teman-teman kita menjaga jarak, mematuhi protokol kesehatan, pastinya menggunakan masker, hand sanitizer dan sebagainya. Tetapi karena di sini kami podcast malam ini kami sudah menjaga jarak, kami juga di sini ada hand sanitizer, jangan ada alkohol, jadi sudah aman lah. Jadi untuk teman-teman yang nonton ini aman, jadi kami sudah menjaga jarak. Jadi mungkin kami bisa buka masker agar teman-teman juga bisa tahu kayak Yance Maring itu yang mana. Jadi mereka mungkin lebih dekat lagi. Oke, gue mungkin kita buka masker saja. Oke. Gue apa kabar? Baik ya? Baik. Terima kasih untuk sudah mampir di Daniel Podcast, karena kemarin kami kontak tapi banyak juga yang rekomendasikan undang dong kayak Yance Maring, petani muda NTT. Tetapi karena kesibukan dari hari ini baru beliau menyempatkan waktu untuk mampir ke sini. Jadi inilah sosok petani muda NTT ini, Yance Maring. Nah, Yance ini kan dikenalnya karena bertani. Sejak kapan bertani? Apakah memang ambil jurusan waktu kuliah jurusan pertanian, atau kan memang saya orang tua petani akhirnya saya memilih untuk menjadi petani ini? Jadi kalau bicara petani, itu orang tua petani, jadi sebetulnya sejak kecil sudah bertani. Oke, siap. Tapi karena kemudian basic pendidikan juga pertanian, akhirnya kita coba geluti di sektor pertanian, karena ini sangat potensial sekali kalau kita kembangkan sektor pertanian. Oke, siap. Jadi waktu itu kalau boleh tahu lulusan tahun berapa dan mulai apakah setelah lulus itu langsung terjun ke pertanian, atau masih ada kerjaan lain sebelum jadi petani? Oke, jadi saya selesai kuliah tahun 2015 di Politeknik Pertanian Negeri Kupang, lalu kembali saya bekerja di LSM sampai dengan tahun 2018. Tapi ketika bekerja di LSM juga saya juga bertani, dan kesempatan tahun 2018 berkesempatan untuk belajar pertanian di Israel. Dan ketika sampai di sana saya memutuskan bahwa setelah saya kembali saya harus menjadi seorang petani. Petani itu sebetulnya punya potensi yang bagus dan bisa menjadi kebanggaan orang banyak pada pribadi kita sendiri. Oke, siap. Jadi setelah kuliah memutuskan untuk coba kerja di LSM dulu. Setelah itu ada pembukaan kegiatan untuk sekolah lagi ke Israel, dan memutuskan untuk sekolah ke Israel. Kenapa kegiatannya di Israel? Kenapa tidak di negara-negara lain gitu? Apakah waktu itu kerjasamanya hanya dengan Israel gitu? Kenapa ya? Orang kan selalu mengatakan Israel itu kering, gitu kan. Tetapi kenapa Israel itu pertaniannya maju? Israel itu menjadi salah satu negara eksportir tanaman buah dan sayur, salah satu negara terbesar eksportir buah dan sayur ke Eropa dan Amerika. Sedangkan Indonesia sendiri punya alam yang begitu bagus, tanah iklim yang bagus, tetapi kita sangat berbeda dengan Israel. Nah, itu yang kita perlu belajar dari orang Israel. Siap. Itu saya sangat setuju. Karena memang Israel kan pada umumnya padang pasir di sana. Ya. Tetapi
bisa menghasilkan pertanian yang begitu bagus. Dan kurang lebih waktu itu berapa lama mereka belajar di sana, dan kira-kira waktu itu utusan dari Indonesia itu berapa orang, dan NTT berapa orang, dan mungkin Sika sendiri berapa orang? Waktu kita di tahun 2018 sebetulnya saya di angkatan ke-6. Jadi sebetulnya teman-teman kita di Indonesia, di NTT, di Ambon, dan juga kemudian belakangan ada Sumatera juga, itu sebetulnya total saat ini sudah sekitar 500-600 orang. Dan di angkatan kita tahun 2018 itu ada sekitar 50 orang, itu ada dari NTT, dari Ambon, dan Sumatera. Kita di sana kurang lebih sekitar 9 bulan kita di sana untuk belajar di sana. Jadi memang di sana itu selama 5 hari kita praktek kerja lapangan atau kita bekerja di kebun, dan satu harinya kita kuliah. Satu hari libur dan sudah tunggunya. Oke, siap. Jadi waktu itu apakah sebelum ke sana itu ada kayak kursus bahasa dulu, karena ini beda bahasa nih. Waktu itu. Memang angkatan sebelumnya itu sebelum berangkat biasanya kursus bahasa Inggris. Tetapi memang waktu angkatan kita tidak diharuskan untuk belajar bahasa Inggris. Jadi langkah-langkah yang kita lakukan atau yang kita lakukan sebelum berangkat itu biasanya diseleksi dulu, di interview. Ketika kalau misalnya sudah dinyatakan lolos, akhirnya mulai urus paspor dan segala macam perlengkapan yang untuk berangkat ke sana. Selesai dari Israel nih, pulang ke Indonesia, langsung bekerja di pertanian atau masih bekerja di LSM lagi? Oh, jadi ketika saya kebetulan balik dari Israel ada sedikit tabungan, dan saya memulai waktu itu saya kontrak lahan 1 hektar di Kelurahan Weliti. Sekarang juga saya kembangkan itu, kontrak lahan itu, kemudian saya coba kembangkan. Dan waktu saya kembangkan pertama masih menggunakan sistem konvensional yang dilakukan seperti petani biasanya, dan itu gagal total. Kenapa? Daerah di sana itu daerah suhu iklimnya, panasnya cukup lumayan, dan tekstur struktur tanah itu tanah berpasir dan penguapannya cukup tinggi. Dan kalau kita mau bertani, proses budidaya tanaman tentu itu menjadi satu tantangan, karena kita harus membutuhkan area yang cukup banyak. Dan itu saya gagal total waktu itu. Saya tidak menjual sedikit pun hasil dari usaha tani itu. Dan kemudian saya upayakan lagi untuk kasus pinjaman di perbankan, dan saya melanjutkan lagi, dan saya mencoba menggunakan teknologi yang diterapkan di sana. Karena memang Israel itu juga daerah kering, yang mana curah hujan setahun itu hanya 25 sampai dengan 55 mililiter per tahun, sangat kecil. Sangat kecil sekali berarti. Suhu panas itu kadang bisa sampai 60 derajat, panas sekali. Tetapi pertanyaannya cukup bagus. Maka saya pikir kita di sini masih jauh lebih baik sebetulnya kalau dibandingkan dengan Israel. Maka saya mencoba dengan teknologi yang mereka, yang pertama dengan drip irigasi itu, karena menurut mereka juga salah satu keberhasilan mereka di sana adalah teknologi pengairan. Dan puji Tuhan setelah saya mencoba, tetapi kemudian saya mencoba waktu itu sistem drip irigasinya, kalau bicara soal drip irigasi memang banyak yang sudah diterapkan di Indonesia. Tetapi waktu itu saya berpikir saya harus membuat atau melakukan sesuatu terobosan atau inovasi drip irigasi, tetapi ada kemasan yang lebih beda, yang berbeda dengan orang lain. Akhirnya saya waktu itu saya mencoba memikirkan dan membuat sistem drip pengairan ini dan kontrol pengairan via SMS waktu itu. Nah itu yang ketika saya melakukan itu dan sempat heboh kan waktu itu. Oke, iya. Kalau misalkan saya menggunakan sistem drip irigasi yang seperti biasanya dilakukan di Indonesia, banyak petani, tapi saya pikir juga sudah biasa. Oke, siap. Itu saya setuju. Jadi kalau mau membuat sesuatu yang beda, kita harus buat sesuatu juga yang memang belum ada yang diterapkan. Betul. Nah, kenapa memilih SMS? Kan sedangkan sekarang kan teknologi kan banyak, ada yang bisa sistem WA dan sebagainya. Kenapa memilih SMS? Kenapa waktu itu saya berpikir kenapa harus pakai SMS? SMS itu kan mungkin cara yang paling sederhana, dan orang-orang yang tidak sekolah, orang-orang di kampung pun kalau bicara soal SMS mereka sudah cukup paham. Nah, WA, WhatsApp ini kan belakangan dan tidak semua orang juga paham tentang WhatsApp. Betul.
kemudian saya berpikir kalau saya menerapkan sistem SMS ini, maka saya kira siapapun petani mungkin dia bisa akses, dia bisa melakukan itu. Dan kalau menggunakan sistem WhatsApp misalkan, nah untuk di Sika ini kan tidak semua wilayah di Sika ini kan di kampung-kampung itu kan belum bisa terakses 4G misalkan, maka itu akan sedikit kewalahan juga kalau kita menggunakan sistem itu. Oke, betul. Nah, kita balik sedikit, kita mundur sedikit. Nah, waktu awal pulang dan menyewa lahan itu kan orang pasti heran nih, orang gila mana yang berani sekali sewa lahan di Wailiti dengan curah hujan yang begitu untuk di Momere pas-pasan saja. Tetapi kok nekat, dan waktu itu pandangan masyarakat sekitar kan pasti heran ya. Waktu itu. Mungkin bisa diceritakan sedikit. Dan itu juga memang terjadi ketika saya mulai. Saya gagal waktu awal saya gagal itu kan orang-orang di sekitar situ. Ini orang ini kok belajar sudah sampai Israel. Pulang tanam kok barangnya mati semua, tanamannya kok mati semua. Itu kan pasti muncul pertanyaan orang-orang sekitar situ. Nah, ini orang belajar sampai luar gitu seperti ini. Dan itu yang saya membuktikan. Dan ketika saya mulai mencoba dengan sesuatu yang baru, dan mereka sendiri juga berpikir, oh ternyata inilah belajar di Israel. Oke, inilah yang berhasil. Berasalnya. Kalau misalkan sistem kemarin saya terapkan di daerah kelembapan yang cukup baik, daerah ketinggian, kalau kita proses menanam budidaya tanaman huti misalkan dengan curah hujan di daerah pegunungan yang cukup bagus, itu saya kira kalau berhasil juga tidak begitu ini, karena kalau di pegunungan di daerah ketinggian benihnya kalau dibuang tanpa siram dia masih bisa hidup. Tapi kalau di sini satu hari tidak siram besok sudah mati. Dan itu yang kalau kita berhasil, nah itu yang akan orang lihat. Oh, ternyata daerah kering ini masih bisa hidup. Masih bisa, betul. Nah, waktu itu sempat gagal, terus mulai lagi, itu dibantu ataukah memang sendiri saja dari awal? Ketika waktu saya memulai, saya dibantu adik untuk bantu kerja di lahan. Waktu itu saya memang menggunakan tenaga kerja, tetapi tenaga kerja hari ketika kalau membutuhkan ada banyak pekerjaan yang harus membutuhkan beberapa orang yang bekerja, maka saya menggunakan tenaga hari. Tetapi lebih banyak dikerjakan oleh kita sendiri waktu itu. Penggarapan di awal tuh apakah menggunakan tenaga manusia atau sudah menggunakan kayak eksa begitu untuk waktu pembukaan lahan begitu? Oke, kalau untuk pengolahan lahan itu kita sudah menggunakan traktor, tetapi juga itu masih boleh dikatakan semi otomat. Tidak semua dikerjakan oleh mekanisasi. Berbeda dengan Israel. Kalau Israel semua pengolahan lahan sudah menggunakan mekanisasi semua. Nah, kalau kita di sini paling dibantu untuk misalkan pajak atau rotari. Kemudian kalau misalnya mau bentuk ini kan kita masih kerja manual. Karena memang belum ada alatnya, di dinas juga belum punya alatnya. Oke, siap. Jadi kalau untuk apalagi air nih, kan apalagi di daerah Wailiti itu kan airnya susah. Ini semua dilakukan apakah mereka beli tangki atau memang ada pemboran dan sebagainya? Ketika saya mulai awal, kebetulan di lahan yang saya kontrak itu kan ada sumur galian. Tapi sumur itu juga debit airnya cukup kecil, tidak bagus kan. Dan ketika saya mulai awal yang masih sistem yang manual itu juga masih pakai menggunakan sanyo, diangkat lalu disiram dari pohon ke pohon. Nah, lalu kemudian saya berpikir ini lahan ini kan sudah saya bayar semua kan. Kalau saya tidak melanjut berarti uang saya mati kalau tidak dilanjutkan. Akhirnya kebetulan kakak saya rumah dekat situ. Kita lakukan pengeboran di rumahnya kakak, rumahnya saudara, pengeboran di situ lalu saya alirkan dari tempatnya kakak ke lahan sekitar 300 meter. Nah, lalu saya menggunakan sistem drip irigasi ini kemudian bisa berhasil. Kalau saya tetap bertahan dengan sumur yang sebelum berarti saya tidak akan bisa apa-apa. Dan kalau kita misalkan mau lakukan pengeboran di lahan itu juga tetap secara ekonomisnya tidak akan menguntungkan, karena kalau pengeboran juga butuh biaya yang cukup besar dan itu orang punya lahan, kita punya lama pengontrakan untuk lahan itu kan juga tidak begitu lama, hanya beberapa tahun. Oke, siap. Nah, dalam perjalanan itu kan sekarang kan mereka sudah menggunakan sistem SMS. Nah, itu kan pengerjaan di awal-awal itu mungkin bisa ceritakan sedikit. Pengerjaan di awal itu siapa yang membantu akhirnya bisa membuatkan sistem seperti tetes irigasi tetes dan ini. Oke, jadi kalau untuk sistem drip irigasi yang berbasis SMS waktu itu, jadi ada beberapa komponen drip irigasi yang saya impor dari luar negeri.
Tetapi kalau untuk alat kontrol itu yang kita bikin sendiri. Dan untuk instalasi sendiri saya lakukan sendiri waktu itu. Dan itu juga sambil saya proses belajar karena memang ketika di Israel kita tidak belajar teknisnya. Lalu saya mulai belajar banyak referensi dari luar, kemudian saya coba sendiri, berhasil. Dan bahkan sekarang saya sudah mulai menerapkan di teknologi yang baru. Itu saya punya aplikasi yang namanya aplikasi Agrobar, dan itu dia lebih bagus, lebih komplit untuk pengairannya karena kita sudah menggunakan sistem aplikasi mobile smartphone Android. Itu selain kita kontrol pengairan, tetapi juga kita bisa mendeteksi unsur tanah NPK, pH, kelembapan, suhu, water flow, iklim perakiraan cuaca dapat dilihat kita pantau dalam satu aplikasi. Jadi kalau misalnya kita menggunakan sistem ini, kita bisa update atau kita bisa memonitoring setiap saat kondisi unsur haranya, kondisi unsur hara tanahnya seperti apa, kelembapannya seperti apa, suhunya seperti apa. Nah, dengan begitu dipastikan bahwa produksinya akan jauh lebih bagus karena dapat dipantau setiap saat. Gitu. Oke, siap. Nah, aplikasi itu dibuat oleh UMR sendiri ataukah ada aplikasi sebelumnya yang UMR terapkan? Artinya sudah ada aplikasi sebelumnya yang UMR untuk aplikasi sendiri, aplikasi punya kita sendiri. Oke. Aplikasi kita upload dulu, luar biasa, Pak. Aplikasi punya kita sendiri. Nama Agromar itu sebetulnya nama dari perusahaan saya. PT saya kebetulan namanya PT Agromar Indonesia. Agromar itu kebetulan saya ambil dari maring kan gitu. Nah, aplikasinya Agromar ini juga memang kita bikin sendiri. Dan selain itu juga yang aplikasi Agromar ini, Agromar Irrigation itu khusus untuk pengairan. Ada lagi satu Agromar, hanya Agromar saja itu. Kita membuat satu ekosistem digitalisasi pertanian. Jadi itu mulai dari hulu sampai ke hilir. Jadi petani itu betul-betul mereka hanya punya lahan dan bekerja. Akses permodalan kita fasilitasi, sarana prasarana produksi kita fasilitasi, terus pasar kita fasilitasi, pendampingnya kita fasilitasi hanya dalam satu aplikasi. Jadi aplikasi ekosistem. Jadi istilah closed loop ekosistem yang kita bangun. Jadi kalau petani mau produksi sesuatu, misalkan tanaman jagung, maka kita akan hubungkan dengan pabrik pengolahan jagung. Kalau mereka butuh modal, maka kita hubungkan dengan kurbank. Nah, dan ketika kalau misal kurbank disalurkan, tidak akan masuk ke rekening mereka, tetapi akan masuk ke aplikasi dalam bentuk uang elektronik. Dan uang itu mereka tidak bisa belanjakan kemana, ke sembarangan, tetapi uang itu mereka hanya bisa belanja untuk sarana produksi usaha mereka. Dan mereka hanya bisa belanjakan hanya toko yang kita bisa rekomendasikan. Oke, siap. Dan itu sekarang kita sudah mulai terapkan di beberapa daerah seperti di Labuan Bajo, kemudian seperti di Sido Muncul juga kita mau coba. Nah, di Sika di sini seperti di Hiroling kita mencoba untuk pengembangan jagung kurang lebih sekitar di atas 100 hektar. Sudah banyak yang menawarkan itu karena itu akan sangat membantu. Nah, itu sistemnya kurang lebih seperti di Israel. Orang di Israel petani itu hanya memang betul-betul fokus hanya untuk bekerja, memproduksi untuk memastikan produksinya bagus. Nah, itu yang kita lakukan sekarang. Jadi misalkan kalau benih kita akan bekerjasama dengan perusahaan benih, pupuk kita akan bekerjasama dengan perusahaan pupuk. Pestisida juga begitu. Jadi semua ada dalam satu ekosistem semua. Jadi petani itu sebetulnya sudah dimanjakan, tinggal saja mereka bekerja begitu. Oke, siap. Itu sangat saya sangat tertarik karena memang betul. Saya pikirnya itu hanya nanti ke depannya, tapi itu sudah ada ya sistem seperti ekosistem yang dalam satu aplikasi yang orang bisa di dalam sistem aplikasi ini dia kekurangan modal, dia langsung sudah terhubungkan dengan perbankan dan memang kayak dia mau beli benih dan sebagainya, memang sudah ada toko yang memang dipercayakan begitu. Saya pikirnya nanti beberapa tahun lagi ke depan ternyata sudah ada aplikasi itu dan saya baru tahu sampai hari ini. Nah, tetapi untuk petani-petani yang mungkin belum paham tentang teknologi ini, nah, di Sika ini kan banyak sekali petani-petani kita yang belum begitu paham tentang teknologi. Nah, itu banyak. Itu bagaimana mereka pas pulang, terus apa yang mereka terapkan? Maka itu sebetulnya kita dalam strategi kita akan dampingi petani-petani. Tapi kalau misalkan petani-petani yang betul-betul tidak bisa menguasai teknologi IT, nah kita memanfaatkan PPL, penyuluh petani yang ada. Tugas mereka adalah mendampingi petani, produksinya mereka bagus. Maka aplikasi ini juga bukan hanya dipegang oleh petani, tapi PPL juga pegang.
bank juga pegang, koperasi juga pegang, desa BUMDes juga pegang, lalu Pemda sendiri juga pegang, sehingga semua itu dapat terkontrol dengan baik. Nah, jadi teman-teman PPL juga akan terbantu karena mereka akan membantu memastikan bahwa produksi petani, produksi tanaman pertanian di tingkat petani itu bisa berjalan dengan baik. Jadi tidak harus petani itu yang harus memegang handphone sendiri, tapi bisa dibantu oleh penyuluh pertanian. Oke, siap. Nah, ini pertanyaan sebenarnya pertanyaan dari saya pribadi sendiri. Misalnya begini, saya mau membuka lahan pertanian. Nah, dengan teknologi yang Anci Maring mereka punya nih, itu kira-kira, minta maaf di sini kita bicara modal sedikit. Itu kira-kira berapa yang harus kami siapkan? Jadi modal awalnya misalnya. modalnya itu kan relatif. Jadi tergantung jenis tanaman apa, teknologinya apa. Jadi sebetulnya kalau teknologi drip irigasinya juga sekarang saya ada tawarkan 3 versi manual, versi SMS, dan versi smart farming dan mekanisasi. Nah, kita coba arahkan kemudian ke agromarine juga nanti ada BUMDes misalkan atau koperasi, mereka menyiapkan teknologi mekanisasi dan drip irigasinya. Kemudian bukan dibeli oleh petani tetapi dikreditkan. Jadi kalau misalkan biaya investasi yang harusnya 50 juta tapi karena dikreditnya akan menjadi lebih ringan. Setiap kali musim tanam dibayar sekian, setiap kali musim tanam. Jadi mungkin dihitung dalam waktu 3 kali atau 4 kali musim tanam baru bisa pelunasan. Jadi itu akan lebih ringan. Kita bicara tentang irigasi tetes. Nah, untuk tetesan air itu untuk kegiatan kita untuk tetesan air ini, apakah pagi hari itu kira-kira berapa lama tetesnya, atau mungkin setengah jam atau 1 jam, terus sore ataukah memang ada jam-jam tertentu? Kami juga bingung di sini tentang irigasi tetes ini. Oke, jadi kalau untuk pengairan itu sebetulnya tidak ada hitungan pasti paginya berapa, sore berapa, karena memang harus disesuaikan dengan kondisi iklim lingkungan setiap daerah atau setiap kebun lahan yang terpasang. Dan untuk pengairan sendiri kalau misalkan kondisi suhunya panas itu bisa sehari 2 kali. Dan berapa volume untuk per tanamannya itu tergantung jenis dan umur tanaman. Nah, jadi kalau misalkan pemberian pengairannya atau penyiramannya, kalau misalkan satu tanaman kita mau pengairan 250 ml, maka diakumulasikan saja dengan populasi tanaman. Nah, gitu. Jadi kebetulan juga memang selang yang kita gunakan juga memang flow-nya juga sudah diatur per jam 1 liter, ada juga yang per jam 2 liter, ada bahkan lebih besar. Jadi kita bisa atur sih sebetulnya. Apalagi kalau teknologi yang terakhir, sistem yang terakhir yang smart farming itu malah lebih bagus karena kita menggunakan sistem pengendalian melalui sensor kelembapan tanah gitu. Jadi kalau misalkan kita tanam cabai dan kita akan mengetahui kelembapan minimumnya berapa, maksimumnya berapa. Jadi ketika kalau tanah itu berada di kelembapan yang minimum, maka dia akan merespon langsung ke server, langsung pengair otomatis. Jadi ketika kalau sudah pas kelembapan tanahnya, pengairan akan berhenti dengan otomatis. Oke, lebih efektif. Oke, jadi lebih bagus lah. Lebih bagus, lebih terukur lah. Lebih terukur, betul. Nah, kita bicara irigasi tetes ini kan, kan otomatis untuk di NTT ini banyak sekali orang kenal. Nah, kalau untuk peminatnya di Kabupaten Sika ini sudah lumayan banyak ataukah masih sedikit untuk Kabupaten Sika sendiri? Kalau untuk Sika, saya lihat belakangan sekitar 1-2 bulan terakhir sudah mulai banyak. Tapi memang masih kecil-kecilan, tapi sudah banyak yang sudah mulai berminat dan sudah mulai tertarik untuk melakukan instalasi. Pemda sendiri juga tahun ini mereka sudah mulai alokasikan kurang lebih sekitar 5 hektar untuk 10 kelompok tani. Itu menggunakan sistem yang SMS. Oke, siap. Nah, kalau untuk di luar NTT? Di luar NTT sebetulnya banyak, di Papua, di Jakarta, di Kalimantan, di Sumatera, di Makassar, di Manado, banyak di luar. Di NTT juga di kabupaten yang di luar Sika juga banyak, seperti sekarang itu di Lembata jalan. Nanti di Larantuka juga kita sudah dengan Pemdanya sudah, lalu Manggarai Barat sudah,
Kabupaten Kupang juga sudah bangun komunikasi TTS. Jadi hampir semua kabupaten kemudian, karena memang sistem drip irigasi ini kan sebetulnya lebih pas untuk penerapannya diaplikasikan di NTT karena daerah kekurangan air. Dan ini saya kira kemudian ke depan ini akan menjadi program yang bagus dan memang harus diprioritaskan untuk pengembangan sistem drip irigasi di tingkat petani sehingga bisa meningkatkan pendapatan atau produktivitasnya. Karena kalau sudah menggunakan sistem drip irigasi maka petani itu sudah bisa memproduksi sepanjang tahun. Berbeda dengan kalau sistem konvensional, mereka akan hanya bisa menanam ketika hanya musim hujan. Ya, habis musim hujan selesai. Betul. Nah, kalau sampai dengan hari ini dari pemerintahan ini kita bahas sedikit ini, sudah diperhatikan belum menurut gue? Jadi ketika saya mulai kunjungan pemerintah banyak, Pak Bupati beberapa kali tempat saya, Pak Gubernur satu kali, Pak Menteri Koperasi Teten Mas Duki satu kali, dan ada beberapa kementerian seperti Kementerian Koperasi, Kementerian Perekonomian juga sudah beberapa kali ke tempat kita, ke kebun saya. Tetapi juga memang setiap kunjungan pemerintahan itu juga berbeda. Ada yang memang langsung support, ada yang juga memang hanya konsep. Sampai dengan saat ini misalkan Pak Gubernur janji 7M, waktu sampai ke tempat saya juga sampai sekarang juga tidak ada terrealisasi kan begitu. Mungkin belum. Lalu kalau yang saya lihat dari kunjungan dari pemerintah saat ini yang bisa di follow up dan masih kita komunikasikan terus saat ini adalah Kementerian Desa dengan Kementerian Perekonomian. Dan itu Kementerian Perekonomian saat ini yang kita mau bikin pilot project di belakang kantor Bupati Sika, kurang lebih lah sekitar 4 hektar, kita mau bikin pilot project program closed loop kemitraan itu yang kita mau bikin di situ. Itu yang kita sudah mulai jalan. Oke, jadi memang sudah beberapa orang yang melihat, tetapi memang belum support artinya belum support. Nah, kalau untuk saat ini pekerja ini kita harus lihat dengan orang yang bergabung di Bu yang bergabungnya tim ini. Kurang lebih sampai dengan hari ini kira-kira sudah berapa banyak? Kalau tim sih karena memang juga kita baru memulai, jadi tim kita belum banyak. Kurang lebih 10 orang ada. Oke, siap. Jadi kalau bisa bilang 10 itu masih sangat sedikit lah. Kalau saya bisa bilang begitu, karena memang untuk di wilayah Kabupaten Sika sendiri pada umumnya itu ya petani, tapi karena mungkin belum dikembangkan. Nah, kalau untuk kedepannya mungkin ada program-program yang lebih terarah untuk Kabupaten Sika sendiri dulu, lebih terarah. Contoh ada pembekalan atau ada kayak kursus-kursus untuk para petani yang baru mulai, mungkin ada program-programnya dari gue mereka atau dari pemerintahan Kabupaten Sika sendiri yang bekerja sama dengan gue yang Cimaring mereka. Jadi yang ke depan yang kita akan membuat itu yang satu yang itu ekosistem kemitraan digitalisasi pertanian itu. Tapi juga kemudian kita rencana ke depan kita coba juga mau bikin tempat pelatihan. Jadi kita memang ingin mendorong teman-teman muda. Kenapa kita harus mendorong teman-teman muda? Karena petani saat ini itu kan umur kisaran di atas 40-an ke atas. Lalu dengan SDM pendidikannya sangat terbatas. Betul. Kalau misalkan mereka generasi mereka ini habis, lalu siapa lagi yang akan jadi petani? Maka yang paling penting sekarang itu kita harus advokasi teman-teman muda yang ada sekarang itu harus berani untuk menjadi petani dan harus membuktikan bahwa petani itu keren. Iya, itu saya sangat setuju. Kenapa saya harus sampaikan begitu? Karena memang pada dasarnya banyak sekali teman-teman saya yang kuliah yang jurusan pertanian dan pulang ke sini dan memilih untuk bekerja menjadi seorang PNS atau bekerja di leasing dan sebagainya. Sedangkan peluang untuk menjadi petani itu besar. Tidak mungkin orang Maumere itu tidak punya lahan pertanian, itu tidak mungkin. Karena pada dasarnya kita punya lahan pertanian, tetapi memang karena tidak dikembangkan saja. Untuk program-program seperti itu sudah berjalan atau belum, gue? Untuk program yang tadi gue sampaikan. Kalau yang Agromar sudah jalan, tetapi kalau konsep untuk pelatihan itu mungkin paling lambat lah tahun 2022 sudah bisa mulai jalan. Oke, ya, memang kita sedang menyusun SOP-nya, dia punya strateginya seperti apa. Ya, memang kita berharap setidaknya kita mendirikan satu lembaga pelatihan non formal gitu. Karena kalau seperti lembaga pendidikan formal seperti kampus misalkan itu kan seperti kampus-kampus yang punya fakultas pertanian itu memang harus belajar dan harus perubahan.
Karena kalau kampus-kampus yang kebanyakan saat ini proses pembelajaran juga masih menggunakan sistem pembelajaran masih konsep pertanian yang tradisional atau yang sudah dijalankan sebelumnya. Maka kemudian teman-teman ini setelah selesai kuliah juga mereka bingung saya harus melakukan apa. Dan karena yang saya pelajari ini juga orang tua saya sudah lakukan itu. Jadi perlu harus banyak inovasi sih sebetulnya. Jadi sebenarnya 9 bulan itu yang merubah gue yang Cemari menjadi seperti saat ini. Oke, siap. Jadi kalau orang bilang 9 bulan mengandung, ya ini sudah 9 bulan mengandung dan menghasilkan sosok yang Cemari yang bisa dibilang mengempar ke Indonesia. Nah, kok kita harus bicara dengan pandemi ini. Kita harus bicara. Pandemi ini apakah juga menjadi kendala untuk mereka dalam berkarya atau bertani, ataukah tidak kendala sama sekali? Kalau di pandemi ini sebetulnya sektor pertanian itu yang paling berkembang baik. Karena siapapun yang masih bernapas dia masih butuh makan. Salah satu-satunya sektor usaha yang tetap berkembang malah meningkat itu adalah sektor pertanian ketika pandemi. Maka saya pikir yang saya rasakan selama pandemi tidak ada yang menghalangi atau bisa mengurangi bisnis kita, tapi malah lebih bagus. Siap. Jadi sebenarnya ini juga mengajarkan kita ya bahwa di masa pandemi kayaknya kita bertani sih lebih bagus. Ya, betul. Oke, siap. Nah, ini mungkin pertanyaan-pertanyaan terakhir untuk gue yang Cemaring. Motivasi yang bisa disampaikan untuk teman-teman anak-anak muda Maumere yang menonton ini untuk bisa tertarik ke pertanian. Jadi pertanian ini keren nih, harus anak-anak muda Maumere harus belajar pertanian sehingga kami tergerak hatinya untuk menjadi seorang petani. Jadi begini, kalau bicara pertanian, nah kita ini kan sebetulnya dilahirkan dari petani. Saya kira tidak ada satupun yang ada di Sika ini ketika dilahirkan sudah menjadi seseorang yang luar biasa. Kita berawal dari yang tidak punya, orang tua, nenek moyang kita juga berasal dari petani. Dan itu yang harus kita perlu kembangkan. Kenapa petani itu dari sejak dulu sampai sekarang itu tidak pernah ada habis-habisnya? Karena seperti yang saya sampaikan sebelumnya, selagi orang masih bernafas, selagi batu belum bisa diolah menjadi makanan, orang masih tetap akan butuh hasil pertanian. Dan sekarang bagaimana supaya pertanian itu menjadi keren, supaya kita bisa menjadi lebih baik, perlu harus ada inovasi. Dan kepada teman-teman orang jangan malu jadi petani. Karena jadi petani itu sebetulnya satu profesi yang jauh lebih bagus, jauh lebih mulia ketimbang dengan pekerjaan lain. Karena kalau tanpa petani orang tidak bisa hidup di dunia. Setuju. Nah, mungkin itu saja untuk teman-teman anak muda Maumere. Kalau mau belajar tentang dunia pertanian, bisa langsung menghubungi Kayan Cemaring. Nanti kita tulis Facebooknya serta IG-nya. Nanti bisa langsung DM atau kontak langsung di situ. Jadi bisa cerita lah dengan Uwe, akhirnya bisa ngobrol-ngobrol dan pokoknya bisa berbagi ilmu ya di situ. Oke, Kayan Cemaring Penggawan sudah mampir di Ruang Podcast untuk berbagi, untuk wara-wara di sini, tapi wara-waranya bermanfaat. Jadi itu saja dan Tuhan Yesus memberkati kalian semua yang nonton ini. Oke?